PSIM Yogyakarta cerdas dalam memilih pemain asing. Ini aku mesti bilang salut kepada manajemen manajemen PSIM Yogyakarta yang sudah melengkapi 3 pemain asing mereka untuk mengarungi Liga 2. Dan satu yang patut kita apresiasi adalah bagaimana gercepnya manajemen PSIM Yogyakarta untuk melengkapi kuota pemain asing ini. Ini mensinyalir bahwasannya persiapan PSIM dalam mengarungi Liga 2 ini sudah sangat-sangat siap untuk promosi kalau bisa kita bilang ya. Kenapa bisa kita bilang siap promosi? Karena dari segi pemilihan pemainnya juga tidak maksudnya tidak ribet, begitu juga tidak main-main. Yang dipilih memang sudah berkualitas di klubnya masing-masing, yang sudah punya kontribusi yang positif, bahkan di klubnya masing-masing bisa jadi salah satu pemain pilar. Dan PSM Yogyakarta itu berhasil meyakinkan ketiga pemain ini untuk berlabuh ke Yogyakarta, berlabuh ke Stadion Mandala Krida. Nah, di sini kita akan membahas 3 pemain asing PSIM Yogyakarta serta bagaimana peluang PSIM Yogyakarta untuk lolos ke babak 8 besar, babak 8 besar dan masuk ke babak 4 besar, kemudian masuk ke Liga 1. Nah, jadi kita bahas pertama pemain asing PSIM Yogyakarta yang berasal daripada Jepang. Ya, siapa lagi kalau bukan Yusaku Yamadera. Yusaku Yamadera ini kan udah nggak asing lah kalau misalnya kita pengikut Liga 2. Dia ini sebelumnya itu bermain di Nusantara United kan, di Nusantara. Dan di Nusantara juga dia berposisi sebagai bek tengah. Nah, jadi kalau aku lihat nih, PSM Yogyakarta itu beli 3 pemain asing, bek tengah, gelandang, baru striker. Nah, jadi di bek tengah ini pemain asing yang diisi itu slot dari pemain Asia, yaitu Yusaku Yamadera. Nah, Yusaku Yamadera ini juga pemain Asia yang belum tua-tua banget, karena kebanyakan kita itu merekrut pemain asing khususnya pasti yang udah umurnya udah tua. Tapi PSM Jakarta ini cerdas, dia tidak mau membeli pemain yang cukup tua, apalagi ini tahu kita Liga 2 liganya cukup keras. Jadi dipilihlah pemain yang mungkin masih di usia prime. Ditambah lagi juga Yusaku Yamadera ini kan sudah ada pengalaman bermain di Liga 2 sebelumnya. Nah, ini juga yang aku salut daripada manajemen PSM Yogyakarta. Ia tidak ingin bertaruh untuk merekrut pemain dari luar sehingga butuh adaptasi lagi untuk bermain di Liga 2 ini. Nah, dengan hadirnya Yusaku Yamadera, diharapkan dengan pengalamannya yang sebelumnya bermain di Nusantara dan juga sudah beradaptasi bagaimana kerasnya Liga 2, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif, kontribusi nyata untuk pertahanan daripada PSM Yogyakarta, guys. Dilansir dari Transfer Market, dia sudah bergabung dari tanggal 14 Juli 2024 ke PSIM dan dia itu punya pasar sekitaran 2,1 M. Wajar udah masuk 2,1 M karena memang usianya sudah usia prime, guys. Kemudian juga ia memiliki tinggi 1,8, usianya 27 tahun. Bahkan dia itu selain bisa menjadi bek tengah, dia itu bisa sebagai gelandang bertahan, guys. Jadi seumpama nanti dibutuhkan dia sebagai gelandang bertahan, Yusaku ini bisa untuk bermain di gelandang bertahan, guys. Bisa juga bahkan sebagai bek kiri. Nah, jadi selain daripada posisi utamanya itu adalah bek tengah, dia bisa juga gelandang bertahan dan bisa juga sebagai bek kiri. Nah, ini salah satu keuntungan tersendiri juga bagi PSM Yogyakarta memiliki pemain yang bisa bermain di banyak posisi, guys. Sebelumnya dia main juga di Ranong United, salah satu klub di Thailand, Siam FC, pernah juga di Tokyo United, pernah juga di PTU FC ya, ini Liga Thailand juga, guys. Dan usut selama dia membela Nusantara United, dia juga sudah menyumbangkan 2 gol. Dan ini juga untuk takaran back ya, untuk sekelas back 2 gol ini cukup produktif dan cukup gacor bisa kita bilang si Yusaku ini, guys. Oke. Selanjutnya pemain kedua itu adalah Pedrinho. Kita udah nggak asing lagi dengan Pedrinho, ini juga sebelumnya sudah bermain di Liga Indonesia. Bedanya kalau si Yusaku ini bermain di Liga 2, kalau Pedrinho ini main di Liga 1 ya. Dia bermain bersama dengan Persigabo Kabupaten Bogor 1973. Nah, si Pedrinho ini juga pemain asing yang didatangkan oleh PSM Yogyakarta
yang mana dia itu bergabung terlebih dahulu, karena kalau misalnya Yusaku itu bergabung tanggal 14 Juli, kalau Pedrinho ini bergabung dari tanggal 1 Juli guys. Nah, dia punya pasar sekitar 150K atau sekitar 2, berapa M gitu ya. Dan dia, nah yang satu uniknya aku daripada Pedrinho ini, kami sama tanggal lahirnya dan sama tanggal tahun lahirnya guys. Tanggal 18 Juni tahun 1993. Sama-sama umur kami 31 tahun guys. Dan dia pemain dari Brazil dan di sini posisinya sebagai gelandang guys. Nah, seperti yang aku bilang tadi, PSM itu memfokuskan ada 3 posisi. Back tadi udah si Yusaku dan kali ini gelandangnya itu si Pedri. Nah, si Pedri ini dia ini meskipun dia posisi sebagai gelandang, dia itu bisa terbilang salah satu pemain yang cukup gacor ya. Ketika dia main di Liga 1 itu bermain selama sebanyak 31 kali dan Pedrinho ini dia sudah mencetak 4 gol. Memang kalau 4 gol tidak terlalu banyak untuk sekelas gelandang ya, gelandang serang. Tapi udah banyak sih itu bisa kita bilang ya. Tapi yang mencolok di sini adalah ia berhasil melesahkan 8 assist guys. 8 assist dan 4 gol. Ini berarti dia terlibat sebanyak 12 gol dalam pertandingan Liga 1 musim lalu. Bayangkan dia bermain bersama tim yang tahun ini degradasi, yang tahun lalu degradasi, tapi ia berhasil melesahkan 4 gol dan 8 assist. Ini merupakan catatan atau torehan yang cukup bagus, cukup mentereng untuk sekelas pemain asing di Liga 1, yang mana tahun ini dia akan bermain di Liga 2. Otomatis aku yakin jumlah gol dan assist yang akan dia lesahkan pasti lebih banyak, karena memang kompetitif di Liga 2 itu lebih satu level di bawah daripada Liga 1. Yang mana dia sudah terbiasa bermain di Liga 1 yang liganya cukup berat dan harus turun kasta ke Liga 2. Pastilah Pedrinho ini akan memberikan kontribusi yang sangat-sangat positif bagi PSM Yogyakarta guys. Pedrinho sendiri ini bukanlah pemain asing yang memiliki postur tubuh yang cukup tinggi guys. Dia itu memiliki postur tubuh sekitar 1,7 meter. Dan posisinya itu selain daripada gelandang serang, ia juga bisa ditempatkan di berbagai macam posisi. Ada itu bisa sebagai sayap kanan, bisa juga sayap kiri. Tergantung kebutuhan tim. Ini butuhnya kosongnya di mana. Mungkin Pedrinho bisa mengisi di posisi tersebut. Dan Pedrinho ini tergolong pemain yang cukup kreatif. Pedrinho lah mungkin bisa kita bilang sebagai nyawa daripada permainan PSM Yogyakarta untuk tahun ini menuju Liga 1 guys. Kemudian Pedrinho ini juga sudah banyak kali misalnya malang melintang di klub-klub Amerika ya, kayak Flamengo ya, kayak Amerika, baru juga apalagi nih Bahia, baru banyak ya, Amerika TO, baru Tarsin, baru FC Dila, FC Dila bang, Pembroke, Liga Atletik. Pokoknya Pedro ini sudah banyak bermain di beberapa macam klub ya, baik itu di Liga. Oh ternyata dia tuh mantan pemain Flamengo U20 guys. Bayangkan, pantas aja kontribusinya itu nyata di di klub sebelumnya di Persikabo Kabupaten Bogor, karena memang dia berbakat guys. Dari segi kontrak, kita tahu lah pemain-pemain Brazil gimana ya, kecuali Marcio Souza, pemain PSMS. Tapi Marcio Souza itu keren loh kemarin itu. Hanya saja memang dia itu tipenya bukan tipe striker ulung, kita bilang, bukan tipe striker utama. Dia itu lebih cocok sebagai kayak si Pedrinho ini, bisa sebagai gelandang serang atau sayap kanan sayap kiri gitu. Sekarang lebih mematikan di situ. Ketimbang dia ditempatkan di striker guys. Karena Pedrinho ini memang olahan bola bagus ya. Pedrinho, siapa namanya? Tadi siapa aku bilang tadi? Marcio Souza. Souza ini kan pemain Brazil yang main di PSMS saat itu guys. Ya memang kita tahu lah pemain Brazil tuh kontrol bolanya bagus-bagus semua ya guys. Oke. Selanjutnya pemain terakhir yang direkrut oleh PSM Yogyakarta. Bukan pemain terakhir, maksudnya pemain asing terakhir yang akan kita bahas, yaitu adalah Rafinha. Nah, Rafinha ini direkrut tanggal 11 Juli. Berarti yang pertama kali direkrut itu Pedrinho, kedua Rafinha, baru ketiga itu Yusaku karena dia direkrut tanggal 14. Nah, ini dia tanggal 11 bulan Juli 2024. Punya market juga hampir sama dengan si Pedrinho, sekitar 2, M juga. Dia ini lebih tua daripada pemain asing yang lainnya. Di saat Yusaku 27, Pedrinho 31, tapi si Rafinha ini 32 guys. Dia pemain Brazil juga. Jadi di sini ada 2 pemain Brazil yang akan membela PSM Yogyakarta dalam Liga 2 guys. Posisinya adalah sebagai striker. Jika tadi si Yusaku back tengah,
baru Pedrinho itu dia gelandang, baru ada striker mereka yaitu si Rafinha. Dan Rafinha ini sangat-sangat gacor. Nah, hebatnya Rafinha ini kan sebelumnya itu main di Liga 2 juga guys, bersama dengan PSCS Cilacap. Tahu berapa gol yang dia lesahkan ketika bermain di PSCS Cilacap? Itu adalah sekitar 7 gol dari 12 pertandingan. Bayangkan, dia cuma main 12 kali tapi sudah melesahkan 7 gol dan 1 assist. Ia terlibat dalam 8 gol. 8 gol, 7 gol dan 1 assist di 12 pertandingan bersama dengan klub PSCS Cilacap yang tidak lolos ke babak 12 besar kemarin ya. Bahkan harus bertarung di zona degradasi. Dan ia sukses membawa dan dia juga sukses sebagai menjadi salah satu pemain dengan tingkat gol yang cukup tinggi guys. Nah, inilah dia PSCS Cilacap. Ya, meskipun PSCS Cilacap harus degradasi, tapi tidak membuat Rafinha ini tidak laku. Malah dia menjadi rebutan ya, hingga PSM Yogyakarta menjatuhkan pilihan pemain asingnya itu kepada Rafinha guys. Ya, 7 gol dan 1 assist untuk 12 pertandingan bermain dengan dengan klub yang sudah degradasi. Itu mengibaratkan bahwasanya Rafinha dia itu ibarat kayak mutiara di antara debu-debu guys. Wah, luar biasa ini Rafinha guys. Dia meskipun posisi tinggi badannya 1,7 tapi dia gacor guys ya. Ini mengingatkan kita dengan striker PSBS Biak juga. Siapa namanya itu? Alexandro ya. Alexandro apa gitu. Lupa pula aku namanya. Alexandro Ferreira dos Santos. Nah, dia itu juga kan bukan mantan. Dia itu pemain PSBS Biak di Liga 2 juga, mantan pemain Liga 2 juga. Tingginya juga hampir sama, 1,7 meter. Sama kayak Rafinha 1,7 meter. Dan dia juga pemain Brazil. Nah, selama bermain di Liga 2 kemarin, dia ini tergolong striker yang cukup gacor. Bayangkan guys, 19 kali dia main, 19 gol dan 3 assist. Setiap pertandingan dia itu nyetak gol dan selalu berkontribusi dalam gol bersama dengan PSBS Biak. 19 gol, 3 assist dari 19 pertandingan. Makanya bisa kita bilang musim lalu pemain asing yang paling mentereng, paling top itu adalah si Alexandro dos Santos ini guys, pemain PSBS Biak. Sehingga wajar PSBS Biak itu mempertahankan Alexandro dos Santos. Nah, Rafinha ini juga diharapkan bisa seperti dengan koleganya di Brazil yaitu Alexandro dos Santos. Bedanya kalau Alexandro dos Santos ini umurnya masih muda, 27, sedangkan Rafinha 32. Tapi ini di Liga 2 pastilah masih bisa bermain lah untuk umur-umur 32 guys. Dan dia itu selain daripada striker tunggal atau striker utama, dia bisa juga sebagai winger, yaitu sayap kiri. Dia itu bisa dimainkan di sayap kiri, sehingga ya jika sometimes pemain-pemain PSM Yogyakarta kehilangan pemain di posisi sayap kiri, mungkin si Rafinha ini bisa menjadi solusi guys. Nah, itulah dia ketiga pemain asing yang sudah direkrut PSM Yogyakarta, dan ini tergolong cukup menakutkan ya, bisa kita bilang ya. Manajemen PSM ini sangat-sangat cerdas. Alasan utama kenapa aku bilang sangat cerdas, ia merekrut pemain yang sudah pengalaman main di Liga Indonesia. Jadi nggak butuh lagi adaptasi. Karena kekurangan daripada kalau misalnya kita merekrut belum pernah main di Liga Indonesia sebelumnya, maka kita mesti menunggu ia untuk beradaptasi. Kita mesti memberikan waktu lagi sehingga tidak langsung ngecun ya dengan mainnya di Liga Indonesia, sehingga kita merasa ada kerugian di situnya. Nah, dengan kalau misalnya pemain yang sudah pernah merumput di Liga Indonesia, otomatis dia tidak lagi kesulitan, tidak lagi membutuhkan waktu untuk beradaptasi guys. Nah, ini salah satu kecerdasan daripada manajemen PSM Yogyakarta. Ditambah lagi, ia langsung merampungkan 3 slot pemain asing ini, sehingga memudahkan klub ataupun pelatih dengan pemain-pemain lainnya untuk menentukan bagaimana taktik dan skema bermain mereka guys. Jadi lebih padu, lebih satu lagi guys, sehingga jadi lebih mudah lah untuk persiapan. Karena ketimbang kalau misalnya kita berlama-lama memilih pemain asing, nanti takutnya belum sempat lagi dia nyetel udah langsung main. Terakhir nyetelnya itu pas ketika lagi liga berlangsung, kan sangat disayangkan guys. Kalau untuk peluangnya lolos ke Liga 1 ini, PSM Yogyakarta tergolong masuk ke dalam grup yang tergolong cukup mudah ketimbang grup A ataupun grup C. Karena di grup B ini atau di grup 2 ini, lawan terberat daripada PSM Yogyakarta hanya satu, yaitu Bayangkara. Paling berat karena Bayangkara ini komposisi pemainnya
apa ya, bisa kita bilang udah kayak pemain Liga 1. Sedangkan tim promosi kayak Farmel, Ajax Farmel, Nusantara, Persekat, Persijap dan Persika Subang ini merata kemampuannya guys. Jadi aku bisa bilang PSM Yogyakarta diuntungkan dengan apa ya, dengan drawing ini guys. Oke, itulah mungkin analisa aku tentang, ya bukan analisa, lebih kepada cuap-cuap ya kan? di PSM Yogyakarta tentang 3 pemain asingnya dan peluang lolosnya. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Komen di kolom komentar jika ada yang ingin di-sharing atau mungkin bahas apa kita gitu, mungkin komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.